Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di online business scam dagangankita.com bagian 9 dengan tema hal penting dalam menentukan RAB usaha bersama saya Tri Susilo. Nah, kita di season ke-9 ini akan membahas tentang RAB usaha. RAB itu apa sih? Rencana anggaran biaya atau rencana anggaran belanja, seperti itulah, atau sederhananya analisis usaha. Nah itu. Oke, lanjut. Dengan memiliki perencanaan yang matang dan jelas, maka dalam perjalanan bisnis akan lebih mudah. Nah ini ketika kita sudah punya perencanaan yang matang, kita punya tujuan yang jelas, maka perjalanan bisnis itu akan mudah. Misal kita punya target 5 juta nih satu hari. Kita sudah punya perencanaan mendapatkan 5 juta itu dengan cara A, B, C, D misal. Nah, terus nanti untuk mendapatkan target, misal targetnya harus 95% misal. Ya kita punya perencanaan dan perjalanan yang memang kita harus bisa mencapai 95% dengan cara apa? Misal dengan cara promosi gini, promosi gitu, dan lain sebagainya. Atau dengan asumsi biaya yang harus kita keluarkan sekian untuk hal-hal yang seperti lainnya kan gitu. Nah terus apa itu RAB? RAB atau rencana anggaran biaya adalah prediksi biaya yang akan digunakan untuk melakukan suatu kegiatan bisnis, proyek, kegiatan atau juga organisasi. Di dalamnya akan tercantum secara rinci biaya apa saja yang akan diperlukan, mulai dari bahan baku, upah tenaga kerja, dan lain sebagainya. Nah ini RAB itu memang mencakup ke detailnya. Misal kita butuh barang apa, terus misal kita butuh mesin, misal kita butuh packaging, misal kita butuh alat-alat lainnya, kita butuh bahan untuk produksi, kita butuh berapa orang yang akan menjalankan, dan lain sebagainya. Itu kita harus merencanakan. Sekecil apapun bisnis kita coba rencanakan. Meskipun itu belum diterapkan, tapi kalau kita sudah mencoba merencanakan, membuat perencanaan atau RAB, itu insya Allah secara berjalannya bisnis nanti, kan bisnis itu pasti pengennya kan semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin banyak orderannya atau semakin banyak kliennya dan lain sebagainya. Nah itu kan pasti membutuhkan tim, nggak mungkin toh kerja sendirian kan, itu nggak mungkin. Kalaupun mungkin pasti nggak akan selesai kan gitu. Makanya misal masih pemula ya coba dibuat rencananya, RAB-nya gimana, sambil belajar membuat RAB sambil menjalankan bisnis. Jadi paralel, ketika nanti bisnis ini berkembang kita sudah siap nih perencanaan-perencanaannya seperti yang sudah dibuat kan gitu ya. Terus fungsi RAB itu apa? Fungsinya untuk perencanaan keuangan, pengendalian biaya, pengambilan keputusan. Nah ini ketiganya ini fungsi dari RAB. Jadi kita bisa merencanakan, misal kita punya budget 10 juta, itu mau digunakan untuk apa saja uangnya, untuk dialokasikan ke apa saja, ke barang apa, ke jasa apa, dan lain sebagainya. Terus pengendalian biaya. Ketika kita sudah menyusun RAB yang bagus, nanti kita bisa nih mengendalikan biaya-biaya tak terduga, itu bisa kita kendalikan, atau misal over budget itu bisa kita kendalikan, atau misal budgetnya kok nggak terserap, kenapa? Nah ini juga bisa kita kendalikan, gimana caranya. Terus nanti misal kekurangan biaya atau kekurangan budget, itu juga bisa kita cek dari perencanaan itu. Oh ternyata saya budget 10 juta, orderannya ternyata melesat tak terkendali misalkan gitu. Nah itu kita butuh biaya, ternyata ini hal-hal yang tidak kita prediksi muncul dan itu membuat bisnis kita perjalanannya cepat kan gitu. Itu bisa kita kendalikan. Dan pengambilan keputusan. Nah ketika bisnis itu misal terpuruk, kita bisa ngambil keputusan seperti apa. Ketika bisnis itu berjalan melesat tak terkendali, itu juga kita bisa mengambil keputusan seperti apa. Ketika mau ekspansi, ketika mau membuat suatu hal yang besar ataupun mengurangi hal yang ada, itu kita bisa dengan mudah mengambil keputusan karena kita punya rencana anggaran biayanya kan gitu. Terus
Manfaat RAB. Nah, manfaat RAB itu membuat perencanaan biaya lebih cermat, efisien waktu, proses evaluasi lebih mudah, proses pengambilan keputusan lebih bijak. Nah, ini sangat bermanfaat banget untuk bisnis, terutama bisnis yang sudah growth ya. Nah, makanya kan semua orang pasti pengen bisnisnya growth dan besar. Nah, makanya di awal tadi saya sampaikan jalan paralel, jalankan dulu bisnisnya buat perencanaannya atau buat perencanaan secara matang baru dijalankan bisnisnya. Sama aja, kan intinya kita itu mau cari untung kan, kita mau cari cuan, kita mau cari laba. Ya udah, pakai cara yang mana? Lakukan dulu. Yang penting ada penjualan. Kita terlalu banyak merencanakan nggak direalisasikan percuma. Kita jalan begitu saja tanpa ada rencana juga bisa kesasar kan gitu toh. Nah, makanya ambil saja jalan terbaik atau jalan tercepat untuk menjalankan bisnis. Seperti materi-materi sebelumnya, jalankan dulu apa yang ada. Nah, nanti baru sambil jalan semuanya kita perencanaan, misal model bisnisnya itu sudah direncanakan, terus ini RAB-nya kan berlanjut ini materinya. Nah, itu kita bisa menjalankan bisnis dengan enak. Nah, perencanaan biayanya lebih cermat, waktunya juga bisa lebih efisien karena kita sudah punya panduan biayanya, terus evaluasinya juga lebih mudah dan lain sebagainya. Oke, hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan RAB yang pertama tujuan dan waktu penggunaan anggaran. Nah, ini harus diperhatikan tujuannya untuk apa, waktu penggunaannya kapan. Nah, ini harus kita cermati gitu loh, harus diperhatikan. Karena kalau kita nggak tahu tujuannya kemana, waktu penggunaannya seperti apa, itu akan berantakan. Kita akan bingung menentukan. Contoh, misal kita mau produksi pupuk misalnya. Nah, mau produksi pupuk, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kita jual misal ke petani, atau kita untuk reseller, atau untuk grosir dan lain sebagainya. Waktu penggunaannya kapan? Ketika misal terjadi permintaan atau kita stok dulu baru nanti kita jual dan lain sebagainya. Kan ini juga bisa kita perhatikan. Jadi supaya tidak ada budget yang terbuang sia-sia lah gitu. Atau tidak ada waktu yang terbuang tanpa adanya hasil kan gitu. Terus daftar kebutuhan. Nah, ini bisa menjadi acuan. Oh, saya butuh A, butuh B, butuh C, butuh D, butuh mesin, butuh apa. Ini enak belanjanya. Coba deh kita bayangin. Kita sendiri kalau misal belanja misal ke supermarket gitu ya. Tanpa ada list itu pasti bingung, cuma jalan sana sini nggak jelas. Ujung-ujungnya bingung apa yang mau dibeli. Begitu juga dengan bisnis. Ketika kita tidak punya daftar kebutuhan, apa yang harus dibutuhkan, apa yang harus dibeli, apa yang nggak harus dibeli, apa yang harus dijalankan, itu kita akan kebingungan. Dan ujung-ujungnya ya pasti berantakan kan gitu. Terus buatlah estimasi. Nah, estimasinya misal saya punya budget 10 juta, estimasinya yang akan digunakan sekian. Nanti targetnya sekian dan lain sebagainya. Nanti kalau ada hal-hal yang tak terduga, ada budget sekian dan lain sebagainya. Terus lakukan riset harga. Nah, ini sebelum kita membuat RAB, kita riset dulu. Misal kita butuh mesin, cari nih mesin yang memang sesuai dengan spek kita, yang harganya lebih murah. Apakah kita harus beli baru atau kita beli second? Kan itu harus dipertimbangkan karena itu bisa membuat budget itu bisa terkendali kan gitu. Terus misal riset terhadap marketnya seperti apa, nanti kita harus pakai strategi apa yang kita butuhkan dan lain sebagainya. Itu ya. Terus apakah RAB itu wajib dibuat? Kalau bicara wajib tidaknya, kalau saya lebih menyarankan ya. Nanti kalau wajib ya kan nggak semua pembisnis mau membuat RAB ya. Asal jalan juga sebenarnya jalan-jalan aja. Tapi kalau aku lebih ke merekomendasikan. Karena apa? Ketika kita punya RAB, kita punya rencana-rencana dan kita punya planning, punya konsep, itu insya Allah bisnis kita akan berjalan dengan mudah gitu loh. Tapi itu tergantung dengan masing-masing. Apakah RAB itu akan dibuat di depan atau di sambil jalan atau bagaimana ya monggo. Tapi kalau saya menyarankan lebih baik kalau misal kita
kebingungan kita jalankan dulu, nanti sambil jalan kita evaluasi, kita buat RAB-nya, nanti sambil kita melihat perkembangan marketnya itu juga bisa. Atau biar enak lagi dibuat dulu RAB-nya, habis itu dijalankan supaya jelas kan gitu. Itu pilihan bukan wajib tidak, tapi itu pilihan dan lebih disarankan. Terus mencapai tujuan dengan alur perencanaan yang baik. Nah ini, jadi kan kita itu kalau bisnis itu seperti menaiki anak tangga satu persatu. Dari kita tidak tahu apa-apa, dari newbie, dari kita misal modal kecil, kan kita pejuang bukan pewaris kan gitu toh. Nah itu dari hal-hal yang kecil, dari tangga satu ke tangga yang satunya, dari pencapaian satu ke pencapaian satunya, sampai dengan kita benar-benar mendapatkan winningnya atau menjadi winner, menjadi pemenang kan gitu ya. Jadi dengan perencanaan yang baik, dengan perjalanan yang baik, dengan ketelitian dalam menjalankan bisnis, itu akan membuat kita jadi pemenang. Dan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemenang. Tinggal kamu mau atau tidak, kan gitu ya. Oke, gitu. Terima kasih banyak. Sekian dari saya atas partisipasinya. Terima kasih banyak sampai di season ke-9 ini. Doakan semoga kita bisa konsisten sampai ke season-season selanjutnya. Kita berbagi ilmu, kita berbagi manfaat, kita berbagi edukasi dan lain sebagainya ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih banyak. Ada salahnya saya minta maaf. Jangan lupa subscribe, like, komen kalau ada yang mau ditanyakan, dan share sehingga banyak yang mendapatkan informasi dan kebermanfaatannya. Setidaknya dengan jenengan share, nanti ada yang nonton, jenengan dapat pahalanya. Gitu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.